Halo semuanya, selamat datang di channel XTZ, channel yang secara khusus menyuguhkan alur cerita film-film misteri dari seluruh penjuru dunia. Hari ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Miracle in Cell No. 7. Film ini mengisahkan tentang kisah kehidupan seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental. Di sisi lain, dia juga memiliki seorang putri yang berusia 6 tahun. Cinta dan kasih sayang mereka berdua pun harus rela dipisahkan oleh hukum akibat tuduhan kejahatan kepada ayahnya yang sama sekali tidak berdasar. Kisah pilu ini pun harus berakhir dengan tragis. Perhatian untuk semuanya, ini adalah video spoiler, dan bagi yang ingin melanjutkan, selamat menonton. Pada adegan pembuka, kita diperlihatkan kepada seorang pengacara muda yang bernama Yisang. Dia sedang berusaha untuk membela dan mengangkat kembali kasus ayahnya, karena Yisang merasa bahwa ayahnya tidak bersalah atas kejahatannya, dan dia pun memiliki bukti yang cukup kuat. Di sini diketahui, ternyata ayahnya dituduh telah melakukan tindakan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap seorang anak kecil. Dalam persidangan, Yisang mengklaim bahwa jaksa telah memalsukan berkas-berkas terkait bukti tuduhan yang tidak relevan terhadap ayahnya. Yisang mengatakan bahwa dia adalah saksi penuh dalam kejadian tersebut. Kemudian saat Yisang keluar dari pengadilan, Yisang lalu melihat sebuah balon yang menyangkut pada sebuah pagar besi. Adegan kemudian flashback ke tahun 1997, di mana Yisang saat itu masih berusia 6 tahun dan ayahnya Yonggu yang memang memiliki keterbelakangan mental sedang menatap ke area toko. Di sini diketahui bahwa Yisang sangat menyukai sebuah tas yang bergambar Sailor Moon yang tampaknya hanya tersisa satu-satunya lagi. Yonggu pun kemudian berjanji kepada Yesang bahwa dia akan membelikan tas itu secepat mungkin. Tapi setelah Yonggu menerima gaji dari pekerjaannya, 살 수 있어 내일. 월급날이야? 63만 8,800원. tapi pada saat itu mereka berdua melihat seorang komisaris polisi yang sedang membeli tas Sailor Moon itu untuk anaknya juga. Melihat itu, Yonggu pun kemudian masuk ke dalam dan bergegas untuk mengambil tas itu. Dia berniat untuk memberitahu pria itu bahwa anaknya Yisang sangat menginginkannya. Tapi Yonggu pun malah dibentak oleh polisi itu, dan kemudian polisi itu pun mengusirnya dari dalam toko. Setelah kejadian tersebut, keduanya pun kemudian pulang ke rumah tanpa membawa tas yang diinginkan Yisang. Meskipun di sini Yonggu sedikit babak belur, tapi terlihat bahwa dia sangat bersemangat untuk mengumpulkan uang agar bisa membelikan Yisang tas Sailor Moon itu. Yisang sebagai anak yang baik dan pintar itu pun memahami kondisi ayahnya dan sama sekali tidak merasa sedih meskipun dia tahu bahwa dia sangat menginginkan tas itu. Meskipun Yisang masih sangat muda, dia ternyata selalu merawat ayahnya dan selalu menjaga kondisi kesehatan ayahnya. 부동물 먹으면 안 돼. 점심 때 빵 먹지 말고 꼭 밥 사 먹어. 알았지? 예승이도 Beberapa hari kemudian, Yonggu pun akhirnya menerima gaji dari pekerjaannya. Saat Yonggu sedang menghitung uangnya, dia pun kemudian didatangi oleh anak komisaris yang kemarin sempat memukuli Yonggu. Anak itu ternyata merasa bersalah dan ingin menunjukkan Yonggu toko lain yang memang menjual tas serupa. Namun dalam perjalanan menuju toko, anak komisaris itu tidak sengaja terpleset yang mengakibatkan tumpukan batu bata yang berada di sebelahnya pun kemudian menghantam kepalanya. Naasnya, anak itu pun harus kehilangan nyawanya seketika. Dalam keputusasaannya untuk mempertahankan nyawa anak itu, Yonggu pun kemudian sebisa mungkin untuk menolong anak itu. Namun, salah seorang wanita yang melihat itu pun salah mengira jika Yonggu sedang melakukan pelecehan kepada anak yang sedang sekarat. Wanita itu pun kemudian melaporkan hal itu ke kepolisian setempat dengan tuduhan pelecehan dan pembunuhan. Tidak sampai 24 jam, Yonggu pun kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Karena keterbelakangan mentalnya, Yonggu sebenarnya tidak paham bahwa dirinya akan dijebloskan ke dalam penjara. Dengan polosnya, dia pun izin minta pulang ke polisi dengan alasan bahwa putrinya sedang sendirian di rumah. 예승이 기다려요. 혼자서. 예승이 무서워요. Namun hal itu pun malah membuat Yonggu dipukuli oleh para petugas. Yonggu pun akhirnya ditahan di ruang BAP sampai keesokan harinya. Di pagi harinya, polisi pun kemudian memberikan kronologis palsu kepada awak media.
Para petugas kemudian menuduh bahwa motif tindakan yang Yonggu lakukan karena dia ingin membalaskan dendamnya kepada ayah anak itu yang telah memukulinya di area toko. Namun yang lebih membuat situasinya menjadi sulit ketika Yonggu terpaksa memperagakan olah TKP palsu. Hal itu semata-mata hanya untuk bertemu kembali dengan Yisang. Sementara itu, Yisang yang sangat mengkhawatirkan ayahnya kemudian pergi untuk mencarinya. Tidak lama kemudian, Yisang pun kemudian melihat kerumunan orang yang berada di tempat kejadian perkara. Di saat itu pula, Yisang pun kemudian melihat sang ayah yang sedang diborgol. Merasa sedih, Yisang pun kemudian bergegas menghampiri ayahnya. Tapi kemudian Yisang segera ditahan oleh para petugas. Setelah pemeragaan olah TKP palsu itu, Yonggu pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Tapi sebelum itu, para polisi yang marah atas kejahatan Yonggu itu pun langsung memukulinya. Yonggu kemudian ditahan di sel nomor 7 bersama dengan 5 narapidana lainnya. Para narapidana itu pun kemudian memukulinya juga atas tuduhan palsu itu. Terlepas dari semua ini, Yonggu yang lugu itu pun masih terus memikirkan Yisang. Kemudian pada saat jam pembinaan dan pelatihan kerja narapidana, salah seorang teman satu sel Yonggu yang bernama Yang Ho yang dianggap sebagai seorang pemimpin terlihat sedang menyelundupkan sabu ke dalam sebuah bola. Dengan menyelundupkan barang-barang ini, Yang Ho dan anak buahnya pun juga berhasil membujuk beberapa oknum polisi untuk diajak bekerja sama. Dan memang kelompok Yang Ho pun beberapa kali berhasil mengelabui para petugas. Namun hal ini juga membuat geng Yang Ho memiliki banyak musuh. Suatu hari, salah satu pemimpin dari geng lain mencoba untuk menikam Yang Ho dari belakang. Namun Yonggu yang menyadari hal itu pun langsung dengan cepat menyelamatkannya. Melihat itu, Yang Ho pun kemudian menjadi terpukau atas kebaikan Yonggu. Kemudian Yang Ho pun menawarkan beberapa bantuan kepada Yonggu sebagai rasa terima kasihnya. Yonggu pun menjawab bahwa keinginan satu-satunya hanyalah bertemu kembali dengan Yisang. 뭐 필요한 거 있어? 예? 무엇이 필요하실까? 예수님 형. 예수요? Alhasil, Yisang pun kemudian dibawa ke acara paduan suara yang memang dijadwalkan untuk tampil di depan para narapidana. Setelah menunggu waktu yang tepat, Yisang pun kemudian diselundupkan ke dalam sel nomor 7 agar bertemu kembali dengan ayahnya. Begitu Yonggu bertemu dengan Yisang, dia pun kemudian memeluk Yisang dengan sangat emosional. Yonggu lalu meminta maaf kepada Yisang, dan dia juga menjelaskan bahwa dirinya sedang ditahan di dalam penjara. 네가 예수야? 뭐야? 말도 안 하고 뭐냐고? 어디 갔었어? Namun pertemuan mereka pun tidak berlangsung lama, karena acara paduan suara itu pun ternyata sudah selesai. Teman satu sel Yonggu pun kemudian buru-buru membawa Yisang kembali keluar. Tapi mereka terlambat, karena bus yang membawa tim paduan suara itu pun telah berangkat. Akhirnya mereka pun tidak punya pilihan lain selain menyembunyikan Yisang di dalam sel bersama mereka semua. Salah satu teman satu selnya pun kemudian merasa khawatir akan konsekuensinya jika para petugas mengetahui bahwa Yisang berada di sana. Jadi dia pun mencoba untuk melapor kepada petugas. Namun dia pun akhirnya membatalkan rencananya itu setelah dia melihat wajah Yisang yang terlihat sangat sedih. Setelah melihat kasih sayang Yonggu kepada Yisang yang begitu tulus, para narapidana itu pun kemudian menyadari bahwa Yonggu tidak mungkin menyakiti seorang anak kecil, apalagi sampai hati tega untuk membunuhnya. 아빠, 왜 여기 있어? 한 사람 아니잖아. 아빠 나쁜 짓 안. Beberapa hari berlalu, ruang tahanan pun kini terlihat lebih ceria dan seakan-akan menjadi sebuah taman bermain untuk Yisang. Para narapidana itu pun akhirnya menjadi sangat akrab dengan Yisang. Mereka juga terlihat bersikap ramah dan mulai menyayangi Yisang. 셀러문요. 셀러문? 셀러문? 셀러문이 뭐야? 정의로운 날 용서하지 않겠다. 아니 이 노래 몰라요? 미안해 솔직하지 못한 내가 살며시 너의
Pada suatu malam, salah satu petugas memeriksa kembali foto-foto pada acara paduan suara sebelumnya. Petugas itu pun lalu menyadari bahwa salah satu anak yang tampil di paduan suara itu telah menghilang. Menyadari bahwa mungkin saja ada hal yang tidak beres, petugas itu pun kemudian memerintahkan petugas lain untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ke dalam ruang tahanan. Tidak lama setelah itu, Yisang pun kemudian ditemukan di dalam penjara nomor 7. Yisang pun kemudian dikirim ke sebuah panti asuhan. Sementara Yonggu akhirnya dihukum dan kemudian dipindahkan ke ruang tahanan yang terisolasi. Kemudian pada malam yang sama, terjadi sebuah percobaan pembakaran bangunan penjara setelah seorang tahanan memprotes terkait kejadian Yisang yang diizinkan untuk masuk ke dalam penjara. Di tengah kekacauan itu, semua tahanan pun dilarikan ke halaman depan, sementara para petugas masuk ke dalam untuk mengamankan para pengunjuk rasa. Namun, karena api yang semakin besar, para petugas dan beberapa tahanan pun akhirnya terjebak di dalam. Saat melihat kejadian itu, Yonggu pun dengan sangat berani masuk ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Adegan kemudian beralih ke rumah sakit, di mana salah seorang petugas yang berhasil selamat itu pun mengetahui bahwa Yonggu lah yang telah menyelamatkan nyawanya. Hal ini pun lantas membuat petugas itu sadar bahwa orang sebaik Yonggu tidak akan mungkin melakukan kejahatan pembunuhan kepada seorang anak kecil. 버버버 아니었으면 병풍지에서 향냄새 맡을 뻔했어요. 누구? 우리 과장님 살려주세요. 가대요. 네. 이놈아 진짜로 유괴범 맞아요. Di sisi lain, Yisang pun terlihat pergi ke sekolah seperti biasanya. Saat akan pulang sekolah, gurunya pun kemudian bertanya kepada Yisang kenapa dia tidak masuk sekolah selama beberapa hari sebelumnya. Yisang kemudian menjawab bahwa dirinya hanya ingin bertemu dengan ayahnya. Gurunya pun kemudian meminta Yisang untuk mengantarkannya menemui Yonggu. Tapi setelah Yisang membawa gurunya ke penjara, sang guru pun akhirnya terkejut dan merasa tidak menyangka. Sesampainya di sana, Yonggu dan Yisang pun terlihat sangat bahagia atas pertemuannya itu. Melihat kecintaan di antara mereka berdua, sang guru pun kemudian merasa kagum dan mulai ikut ke dalam percakapan. Namun, kebahagiaan mereka akhirnya harus berakhir karena waktu kunjungan yang sudah habis. Yonggu dan Yisang pun akhirnya saling mengucapkan selamat tinggal dan kembali berpisah. Petugas penjara yang melihat kasih sayang di antara keduanya itu pun akhirnya semakin yakin bahwa tuduhan yang dilayangkan kepada Yonggu sebenarnya tidak relevan. Hal ini juga lantas membuat petugas itu pun mengingat kembali kenangan bersama anak sematawayangnya yang dibunuh oleh salah seorang narapidana. Setelah perpisahan yang begitu panjang, Yisang pun terlihat sangat tidak bersemangat sampai akhirnya dia pun harus dirawat di rumah sakit. Petugas penjara yang mulai membela Yonggu itu pun kemudian menjenguk Yisang untuk memeriksa kesehatannya. Yisang pun selama ini terus-terusan meminta petugas penjara untuk menangkapnya dan mengirimnya ke dalam sel tahanan agar bisa selalu dekat dengan ayahnya. Merasa tersentuh oleh ucapan Yisang, petugas itu pun akhirnya mengizinkan Yisang untuk menjenguk ayahnya setiap hari. Selain itu, petugas penjara itu pun semakin giat untuk meninjau ulang berkas-berkas kejahatan Yonggu. Dia kemudian memperoleh dugaan jika pernyataan tersumpahnya telah dipalsukan. Dia pun segera menemui komisaris polisi dan meminta agar segera dilakukan penyelidikan ulang atas kasus Yonggu, dan tanpa sepengetahuannya tentang fakta bahwa komisarislah yang telah memalsukan berkasnya. Sementara itu, di dalam penjara, narapidana dari sel nomor 7 sedang menikmati waktu bersama Yisang. Terlihat bahwa Yisang sedang mengajari sang pemimpin api itu cara membaca dan menulis. Salah satu kelemahannya yang ternyata tidak diketahui oleh teman satu selnya. 이렇게 까막눈도 아니고 왜 그래? 요새 까막눈이 어디 있어요? 걔 원숭이 돌고래 오랑우탄 침별만 공부하면 검정거실을 줘요 형님. 글 모르는 놈이 그 사람이에요? Kemudian pada suatu hari, Yisang pun meminjam ponsel dari salah satu teman sekelasnya dan lalu membawa ponsel itu ke dalam penjara. Yisang kemudian menyerahkannya kepada salah satu narapidana untuk membantunya agar bisa menghubungi istrinya yang baru saja melahirkan. 이거 어디서 났어? 영훈이야, 여보세요. 애기 울음소리. 아빠야. Seiring berjalannya waktu, mereka semua akhirnya menjalin ikatan khusus dengan Yisang dan menjalani hari-hari seakan seperti sebuah keluarga.
Terlepas dari semua ini, mereka juga mengetahui bahwa tanggal persidangan terakhir Yonggu pun semakin dekat. Sebagai sahabat satu sel, para narapidana itu pun berjanji untuk mengajarinya agar bisa menang dalam persidangan, sehingga Yonggu bisa kembali ke kehidupan bahagianya bersama Yisang. Maka dari itu, mereka pun terlebih dahulu meminta Yonggu untuk menjelaskan kronologis kasusnya secara detail. Mereka juga melakukan semacam olah TKP sendiri untuk mendapatkan gambaran kejadian tersebut. 역시. 사람이 말이야. 이 넘어질 땐 보통 걔는 뒤통수가 깨졌다고. 가방. 셀러브가. 그래. 가방 맞네. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa anak komisaris itu memang benar-benar terpleset. Saat terjatuh, gadis itu pun mencoba meraih plastik yang menutupi batu bata. Hal itu pun menyebabkan batu bata di dekatnya akhirnya jatuh dan menghantam kepalanya. Para narapidana juga mengetahui bahwa Yonggu diintimidasi untuk menandatangani laporan palsu itu, sehingga nasib Yonggu pun harus berakhir di penjara. Setelah mengungkapkan kebenarannya, Yonggu kemudian dilatih cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan sang penuntut. Meski merasa ragu karena keterbelakangan mentalnya, tapi teman-temannya itu pun tetap yakin jika Yonggu akan mendapatkan keadilannya. Para narapidana pun juga membuat catatan tentang semua kemungkinan pertanyaan yang akan dilayangkan, beserta dengan jawabannya. Yonggu pun terus mempelajari skenario itu siang dan malam. Selain itu, teman satu selnya juga membuat petisi dari sesama tahanan untuk menghadiri persidangan Yonggu sebagai bentuk dukungan kepadanya. Tapi di tengah persiapan, seorang pengacara khusus tahanan pun datang menemui Yonggu. Pengacara itu mengatakan bahwa Yonggu harus mengaku bersalah untuk keselamatan putrinya. Pengacara itu juga menegaskan bahwa sang komisaris akan menyakiti Yisang jika Yonggu memenangkan persidangan. Pengacara itu juga mengabaikan petisi dari para tahanan dan beralasan jika hal semacam itu sama sekali tidak akan membantu. Di adegan berikutnya, hari persidangan yang telah lama dinantikan itu pun akhirnya tiba. Yonggu pun dibawa ke depan jaksa untuk mengambil keputusan terakhir. Tapi saat Yonggu berada di ruang tunggu, sang komisaris itu pun kemudian memukuli Yonggu dengan wajah yang begitu benci. Dia pun mengancam akan menghilangkan nyawa Yisang jika Yonggu tidak mau mengaku di depan jaksa. Beberapa saat kemudian, persidangan pun dimulai. Dan Yonggu yang sangat khawatir akan keselamatan putrinya itu pun akhirnya mengorbankan dirinya dengan terpaksa mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Mendengar pengakuan Yonggu, petugas penjara yang membelanya pun mencoba untuk meyakinkan hakim bahwa Yonggu telah diancam secara mental. Namun hal itu pun tidak membantu. Yonggu pun akhirnya dijatuhi hukuman mati. 벽돌로 내려친 사실이 있죠? 네, 있어요. 재판장님, 지금 피고인은 심리적으로 위축된 상태입니다. 변호사님, 어떻게 좀 해봐요, 예? 영구 미쳤어! 네가 무슨 사람을 죽여! 너 누가 그렇게 미안해? 너한테 사과 한마디 한 놈 아무도 없는데? 예승이 도와주세요. Di sini diketahui bahwa tanggal eksekusinya akan dilakukan pada tanggal 23 Desember, di mana pada tanggal itu juga adalah hari ulang tahun Yisang. Sekembalinya ke dalam sel, teman-temannya pun merasa bersimpati kepada Yonggu, dan setelah berdiskusi, para tahanan pun memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri untuk menyelamatkan Yonggu. Mereka kemudian menyusun rencana untuk membuat balon udara supaya Yonggu bisa keluar dari rutan. Para tahanan itu pun kemudian mendedikasikan waktu siang dan malam mereka untuk rencana terakhir ini, dengan dorongan motivasi yang kuat untuk membebaskan orang yang tidak bersalah dari cengkraman ketidakadilan tersebut. Mereka pun meminta bantuan dari tahanan lain dan juga guru Yisang untuk memulai rencana tersebut. Beberapa hari kemudian, penjara mereka pun kemudian mengadakan suatu acara yang dimana Yisang beserta dengan beberapa anak lainnya tampil kembali di hadapan para tahanan. Di akhir pertunjukan, Yisang kemudian menggandeng tangan ayahnya dan lalu membawanya ke halaman penjara. Sementara itu, para tahanan lain mencoba untuk mengalihkan perhatian para petugas penjara. Memanfaatkan momen tersebut, sebagian tahanan lainnya kemudian membawa Yisang dan Yonggu naik ke balon udara dan mulai melepaskan talinya. Di saat mereka berdua mulai terbang,
Para petugas itu pun kemudian menyadari upaya pelarian mereka, tetapi para tahanan mencoba menghentikan para petugas. Namun, tali balon itu malah menyangkut pada sebuah pagar kawat yang menyebabkan rencana mereka itu pun akhirnya gagal total. Kini, karena tidak bisa berbuat apa-apa, Yisang dan Yonggu pun kemudian memanfaatkan momen kebersamaan mereka dengan memandangi matahari terbenam. Kemudian pada tanggal 23 Desember, Yonggu dan teman satu selnya pun menyempatkan waktu dengan membuat sebuah pesta kecil untuk merayakan hari ulang tahun Yisang sebelum Yonggu akan dibawa ke ruang eksekusinya. Para tahanan pun memberikan kejutan kepada Yisang dengan kue ulang tahun dan beberapa bungkus kado. Di sini, Yonggu kemudian memberikan hadiah yang tidak disangka oleh Yisang. 아빠, 잘 태어나게 해주셔서 감사합니다. 아빠 태어나서 Merasa bahagia akan hal itu, Yisang pun kemudian bersujud di hadapan Yonggu dan mengucapkan rasa terima kasihnya karena telah menjadi ayahnya. Saat keduanya berpelukan, sesama narapidana yang menyadari akan nasib Yonggu kini tidak bisa lagi menahan air matanya. Meski begitu, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun di hadapan Yisang. Mereka hanya berpura-pura jika ayahnya akan dipindahkan ke ruangan tahanan lain dan meminta Yisang untuk tetap kuat. Tak lama setelah itu, petugas penjara pun datang dan langsung membawa Yonggu untuk dieksekusi. Tapi sebelum pergi, Yonggu menyempatkan dirinya untuk berterima kasih kepada semua teman satu selnya atas perhatian dan dukungan mereka selama ini. Di sini, para tahanan jelas sangat sedih, tapi mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Yonggu berjalan melewati lorong bersama putrinya, terlihat bahwa tahanan lain juga ikut merasakan kesedihan. Di sini Yonggu berusaha keras untuk menahan air matanya. Dia kemudian memeluk Yisang untuk terakhir kalinya sebelum menuju ruang eksekusi. 아빠가 같이 못 가도 예승이 혼자서 응? 아빠도 혼자 잘 갈 수 있지? 아, 백 좀 많이 받아서 아빠 꼭 만나러 갈. 아빠도 좋은데 가서 나 걱정하지 마. 아빠, 메리 크리스마스. 제가 Saat berjalan pergi, dia kemudian sekali lagi mendengar suara Yisang. Karena sudah tidak bisa lagi menahan emosinya, Yonggu pun berbalik arah dan sekali lagi ingin memeluk Yisang. Yonggu kemudian sekali lagi meminta ampunan kepada petugas penjara karena dia tidak ingin berpisah dari Yisang. Namun bagaimanapun juga hal ini sudah terlambat, tapi terlihat bahwa para petugas pun tidak dapat menutupi kesedihannya. 아빠 왜 그래? 아빠 여기서 오래오래 살아도 돼. 이거 면허면 되잖아. 이거 안 내게. 됐어요. 잘못했어요, 선생님. 미안해요. 잘못했어요, 선생님. Akhirnya, Yonggu pun harus tetap dieksekusi atas kejahatan yang tidak dia lakukan. 16 tahun kemudian, Yisang yang kini menjadi seorang pengacara muda membuka kembali kasus ayahnya yang dia rasa bahwa tuduhan yang dilayangkan kepada ayahnya itu masih abu-abu. Dengan didampingi oleh petugas penjara yang membelanya dan mantan tahanan sel nomor 7, Yisang pun akhirnya bisa memutarbalikkan fakta atas tuduhan yang tidak berdasar itu. 전 오늘 피고인 이용구. 내가 세상에서 가장 사랑했던 우리 아빠, 천사 같은 우리 아빠를 위해 제가 그 자리에 있었던 것만은 확실합니다. 그곳에 있었다고요? 네, 그곳에. 지금부터 제가 말하는 부분은 최정양의 이마에 난 상처가 주사인이 아니라 경찰 측에서 제시한 이용구의 진술서에는 가해진 적 없다는 부검 결과 역시 증거로 받아들여지지 않았습니다. 법의 기본 원칙인 무죄 추정의 원칙을 저버린 겁니다. 정신지체라는 적과 딸을 사랑하는 피고인의 마음을 악용하여 모든 상황을 포기할 수밖에 없도록 만든 겁니다.
수사기 가는 변희를 위해 무고한 피고인을 희생시킨 거라고요. 판부는 피고인 이용구의 이 자리에 나온 것입니다. Setelah jaksa mengolah kembali semua berkas Yonggu, jaksa pun akhirnya membebaskan Yonggu. Meskipun Yonggu tidak akan pernah kembali, hal ini pun membuat semua orang yang membela Yonggu merasakan kebahagiaan yang luar biasa atas keadilan yang akhirnya didapatkan oleh Yonggu. Meskipun akhirnya hanya tangisanlah yang dapat menjelaskan perasaan Yisang. 피고인 이용구가 효과하며 피고인 이용구의 무죄를 선고한다. Adegan pun kemudian kembali ke awal film, di mana Yisang menatap ke langit dan membayangkan jika ayahnya sekarang sudah bahagia dan melambaikan tangan kepadanya lewat balon udara. Film pun berakhir saat Yisang sambil menangis mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya.